Oke, kamu pengen jadi pendakwah yang hebat dan dakwahmu bisa lebih efektif? Coba tonton video ini sejenak. Halo teman-teman, aku Galung Trapsila, mahasiswa Institut Tazkiyah. Di tengah banyak dai yang bermunculan saat ini, tentu menjadi kabar gembira bagi kita semua. Kenapa? Ya, karena itu tandanya sudah banyak orang yang sadar, sudah banyak orang yang aware dengan Islam. Sehingga kita semua berlomba-lomba dalam menyampaikan kebenaran dan dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Tapi coba dulu kita perhatikan, apakah cara dakwah yang dilakukan sudah efektif dan bisa diterima dengan mudah? Yuk, coba kita analisa dari sisi psikologi komunikasi. Oke, bagi seorang pendakwah, di samping tentunya harus memiliki pemahaman yang baik tentang agama, maka penting juga untuk memperhatikan komunikasi efektif dalam berdakwah. Kita akan bahas apa-apa saja faktor yang menyebabkan komunikasi dalam berdakwah semakin efektif. Baik, yang pertama, penerimaan pesan. Ya, bagaimana pendakwah perlu menyampaikan pesan yang tepat dan mudah dipahami oleh para jamaah. Maka untuk itu, pendakwah harus paham siapa audiensnya, seperti apa latar belakangnya, bagaimana pemahamannya terhadap agama, dan bagaimana kesiapan mereka dalam menerima pesan tentang bermuamalah secara Islam dengan baik dan benar. Misalnya, tentang transaksi yang halal, pentingnya kejujuran, bagaimana kita harus berintegritas dalam hubungan sosial. Maka semua itu perlu disesuaikan dengan kondisi para jamaah agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Adapun yang kedua, yaitu penggunaan metode yang tepat, di mana untuk menyampaikan pesan dakwah tentang muamalah, maka seorang dai harus memilih cara yang tepat dan pas. Seperti misalkan dalam ceramah dibuka sesi diskusi yang interaktif, kemudian memberikan contoh-contoh yang real dan nyata, kemudian juga bisa menggunakan metode motivasi, sehingga pendakwah harus bisa memilih pendekatan apa yang sesuai dengan audiensnya. Mengingat jamaah yang hadir itu bisa saja berbagai usia, dari berbagai latar belakang pendidikan, dari kemudian tingkat pemahaman yang berbeda, sehingga cara yang dipilih harus mudah dipahami dan juga menarik perhatian. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah menyampaikan dengan bahasa yang menggugah dan persuasif, di mana pendakwah tidak hanya sekedar menjelaskan hukum ataupun aturan, dalil-dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah, tetapi juga harus bisa menyentuh hati jamaah menggunakan bahasa yang inspiratif dan menggugah, sehingga jamaah kemudian bisa lebih sadar, kemudian jamaah lebih bisa merasakan bagaimana pentingnya bermuamalah dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Nah, kalaupun pesan disampaikan dengan cara yang memotivasi, maka jamaah akan lebih mudah untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana pesan komunikasi dapat merubah perilaku jamaah. Tujuan dakwah yang paling utama adalah untuk mengubah perilaku jamaah untuk menjadi lebih baik, di mana tentu yang menjadi titik tolak atau standar di mana dakwah itu berhasil atau tidak, bahwa jamaah pulang kemudian membawa ilmu yang bermanfaat, kemudian juga mempraktikkan apa yang kemudian dibahas dalam forum majelis ilmu. Misalkan tentang bagaimana bertransaksi yang jujur, bagaimana menghindari riba, cara saling menghargai dalam hubungan sosial.
Nah, seorang pendakwah juga harus memberikan contoh-contoh yang praktis di mana ketika jamaah melihat, oh seperti ini caranya, oh seperti ini gambarannya. Nah, maka dengan cara ini jamaah akan lebih mudah memahami bagaimana mereka bisa memperbaiki kemudian kebiasaan buruk dan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih baik sesuai dengan ajaran Islam tentunya. Nah, dengan pendekatan yang santai, kemudian mudah dimengerti dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, maka pesan dakwah bisa lebih mudah diterima dan diimplementasikan oleh para jamaah dalam kehidupan sehari-hari. Ini saja tipsnya untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.